Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Sehat. Selalu ya. Kita hari ini bertemu lagi. Kita akan belajar IPS lagi. Baiklah. Sebelum pelajaran dimulai, silahkan Amit dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Raditu billahi warzuqni fahma rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sehat. Sehat ya. Jadi kita pada hari ini Indonesia dan beberapa belahan dunia masih dalam masa pandemi. Ingat 3M. Selalu memakai masker, mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak. Ya, itu adalah protokol kesehatan yang harus kita penuhi atau kita patuhi bersama. Baiklah anak-anak. Sebelum pelajaran kita mulai, Pak Uli ingin tanya dulu, ada teman-temannya yang tidak masuk? Ada. Ada berapa orang? Satu. Satu. Siapa nak? Fitri Ya, kenapa tidak masuk? sakit. Oke, sakit ya. Kita doakan bersama semoga teman kalian yang sakit cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Pada hari ini kita akan belajar IPS lagi. Sebelumnya kita sudah belajar yang pertama tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Baik, perhatikan ya. Ya. Sekarang Pak Doni ingin tanya dulu. Kalian sebelumnya sudah pernah belajar di sini karena ini adalah semester 2, semester akhir. Pak Doni ingin tanya dulu. Materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Pengaruh terhadap masyarakat Indonesia berbagai bidang. Ya, pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia di berbagai Bidang. bidang apa saja, Nak? Bidang politik, Ya, bidang politik, bidang sosial, bidang sosial, bidang pendidikan, dan bidang yang di bidang politik apa saja? Saya Pak, Ya. Apa saja ya? dalam sistem pemerintahan rajanya bergelar sultan atau sunan. Dalam ya. Kemudian di bidang yang lain? Saya Pak, Ya, silakan. bidang sosial dalam ajaran agama Islam tidak menerapkan sistem tata seperti agama Hindu yang menggambarkan masyarakat pada kata Brahmana. Ya, kemudian bidang yang ketiga bidang apa? Saya Pak, Ya, bidang apa? pendidikan. Pendidikan. Apa saja di bidang pendidikan kemarin? Pendidikan adalah salah satu media penyebaran Islam. Media pendidikan yang digunakan untuk penyebaran agama Islam yaitu surau, dayah, dan pesantren. Oke. Kemudian yang terakhir di bidang Bidang kebudayaan. siapa yang bisa? Saya Pak. Ya, silakan. Adat istiadat dan kebiasaan yang banyak berkembang dari budaya Islam. Ya, bagus. Baik ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Silakan perhatikan ke slide di depan. Ya, Pak Dulu tanya. Gambar 1, gambar apa anak? Di mana letaknya? Kalian tahu? Ya. Di? Oke, ya, karena itu adalah salah satu masjid peninggalan kerajaan Aceh. Kemudian yang kedua, peta wilayah kerajaan. Di wilayah mana kerajaan Demak? Jawa Tengah. Kemudian gambar apa yang ketiga? Masjid Agung Demak. Ya, itu juga terletak di daerah Jawa Tengah. Kemudian gambar apa yang keempat? Kerajaan Keraton Ternate terletak di mana? Indonesia Timur. Indonesia Timur, tepatnya di Kepulauan Maluku. Kepulauan Maluku. Kemudian ini yang terakhir.
Tidore terletak di mana? Indonesia Timur. Juga sama ya, di Indonesia Timur. Baik. Selanjutnya silakan perhatikan ya. Dalam pelajaran kali ini Bapak punya soal analisis untuk kalian. Yang pertama, bagaimana kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Islam? Ya silakan nanti kalian cari. Kemudian yang kedua, analisislah bagaimana kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya pada masa kerajaan Islam. Ya, di sini kalian sudah terbagi jadi 3 kelompok. Ini Bapak bagi LKPD dan materi ajarnya. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 membahas kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Pulau Sumatera. Ya, silakan, ada berapa kerajaan di Pulau Sumatera? 3. Ya, apa saja nak? Kerajaan Perla, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh. Ya, kalian pilih satu, mau bahas yang mana? Kerajaan Aceh. Oke ya, kelompok 1 membahas kerajaan Aceh. Untuk yang kelompok 2 akan membahas kerajaan Islam di Pulau Jawa. Silakan dibuka materinya, ada berapa kerajaan di Pulau Jawa yang ada di materi itu? Pulau Jawa ada berapa? Ada 3. Ya, yang pertama kerajaan apa nak? Kerajaan Demak, Ya. Kerajaan Banten, Kerajaan Mataram. Ya, kelompok 2 akan membahas apa? Kerajaan Demak. Oke, kelompok 2 membahas kerajaan. Oke, sekarang yang terakhir kelompok 3. Silakan. Kelompok 3 adalah kerajaan Islam yang ada di luar Jawa dan di selain Pulau Sumatera. Ada berapa kerajaan nak? 2 kerajaan. Ya, apa saja? Kerajaan Goa dan Talur, Kemudian, Kerajaan Ternate, ya kalian mau pilih yang mana? Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate. Yang terakhir ya, baik. Jadi sudah diputuskan kelompok 1 membahas tentang kerajaan Aceh. Kelompok 2 Kerajaan Demak. kerajaan Demak, dan yang ketiga Aceh. kerajaan. Silakan keluarkan alat tulisnya. Silakan seperti biasa, waktunya adalah 10 menit. Silakan 10 menit itu dibuat rangkuman materi yang akan nanti kalian presentasikan di depan, kemudian tulis di kertas plano untuk ditempel, dan jangan lupa buat pertanyaan untuk kelompok lain, kelompok 2 dan kelompok 3, gitu ya. Baik anak-anak, kembali ke depan. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini, ya, melalui kegiatan pembelajaran ini peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan kerajaan Islam di Indonesia dengan benar. Jadi kalian harus mendeskripsikan dengan benar. Silahkan bekerja 10 menit untuk merangkum materi dan membuat pertanyaan. Kemudian 10 menit berikutnya silakan nanti presentasi dan siapa yang akan ditunjuk. Silakan bekerja. Kalau butuh kertas di depan, kertas putih ada di depan. Kertas planonya sudah semua? Sama kertas presentasi? Baiklah, 10 menit ya. Kerjakan secara kelompok. Seperti biasa Bapak nilai untuk kelompok 1, 2, 3 siapa yang bekerja, siapa yang tidak aktif, dan siapa yang tidak kerja. Baik, silakan. Kelompok 1 Kerajaan Aceh, kelompok 2 Kerajaan Demak, dan kelompok 3 Ternate dan Tidore. Baik ya. Untuk kelompok Aceh nanti siapa yang presentasi? Eva. Kelompok 2 yang presentasi siapa? Ya, kelompok 3
Ya dah, nanti pokoknya ada satu yang presentasi. Ingat, yang maju presentasi poinnya plus. Silakan kerjakan. Yuk ya, waktunya berjalan 8 menit lagi. Pertanyaannya itu dibagi ya. Ada yang buat pertanyaan, ada yang merangkum materi. Ya waktunya kurang 7 menit. Ya kalau bisa itu ditulis secara lengkap ya. Kan kalau kerajaan itu bagaimana sistem politiknya, kemudian bagaimana sistem ekonominya kalau ada, ya. Kemudian bagaimana sistem sosial budayanya. Silakan cari di bukunya ada ya, di buku IPS-nya silakan cari, digabung dengan materi ajar yang Pak Nuril kasih. Materi ajarnya silakan digabung, jadi nanti yang tidak ada di buku ajar dilengkapi oleh materi ajar. Mungkin materi ajarnya kurang dan ada di buku ajar, silakan dilengkapi. Tulis sebaik-baiknya di kertas presentasi dan juga kertas plano. Baiklah. Ayo waktunya tinggal 4 menit. Tulisannya yang rapi ya, kasih yang nulis di plano terutama itu kayak kemarin ada yang nulisnya turun, jadi tulisannya yang nulis di plano yang untuk dipajang itu usahakan temannya yang bisa nulis rapi, kan dipajang di sana. Nah, kalau presentasi silakan yang nulis siapa, kertas planonya itu usahakan tulisannya yang rapi. Ada kesulitan kelompok 1? Sudah pertanyaan dua untuk kelompok 2. Kelompok 2 ada kesulitan? Ada. Ya, kalau ada kesulitan langsung tanya ke Pak Nuril. Kelompok 3 ada kesulitan? Ada. Ya. Semua ada di buku. Pak Nuril tambahin ada juga di materi. Ada.
1 menit. Kerjasama yang baik. Jangan sampai ada yang tidak kerja. Kelompok 1 Sudah. berapa persen? 90%. 90 kurang 10. Ayo kelompok 2 berapa persen? 35%. Oke, kelompok 3 95. Baiklah, setengah menit lagi. Setengah menit lagi tambukan. Setengah menit sampai 1 menit lagi. Karena nanti masih ada presentasi dan tanya jawab biar waktunya efektif. Sudah? Baiklah Bapak cek kelompok 1 pertanyaan sudah? Sudah. Presentasi? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Pertanyaan? Sudah. 2 ya? Presentasi? Sudah. Plano? Sudah. Dan terakhir, kelompok terakhir? Plano sudah? Sudah. Presentasi? Sudah. Pertanyaan? Sudah. Oke, baiklah ya. Baik, kalau sudah semua silakan tunjuk ketua kelompoknya. Silakan tunjuk siapa yang akan maju untuk presentasi. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Silakan ya. Dibaca yang nyaring ya. Yang nyaring yang lain perhatikan. Kalau ada yang salah nanti dikritik dan berpertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera, Kerajaan Aceh. A. Kehidupan politik. Aceh berkembang setelah Melaka diduduki Portugis pada 1511. Mengingat sebagai besar para pedagang beragama Islam, maka mereka pindah dari Malaka ke Aceh. Kerajaan Aceh mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636. Sultan bercita-cita menjadi Aceh sebagai kerajaan besar dan kuat. Pengganti Sultan Iskandar Muda, Islam sudah Sultan Iskandar Thani 1636 sampai 1641. Setelah itu Aceh terus mengalami kemunduran karena tidak terdapat sultan yang kuat. B. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat Aceh adalah dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Daerah-daerah pantai barat dan timur Sumatera banyak menghasilkan lada. Sementara itu Semenanjung Malaka banyak menghasilkan lada dan timah. C. Kehidupan sosial budaya. Dalam masyarakat Aceh terdapat 2 kelompok sosial yang saling berebut pengaruh, yakni golongan Tengku dan golongan Tengku. Golongan Tengku adalah kaum bangsawan yang memegang kekuasaan sipil, sedangkan golongan Tengku adalah ulama yang memegang peranan penting dalam bidang sosial keagamaan. Sementara itu di dalam golongan agama terdapat 2 aliran yang saling bersaing, yaitu Syiah dan Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah itu presentasi. Waalaikumsalam. Baiklah itu presentasi dari kelompok 1. Kasih waktu ini. Ya. Silakan kelompok 2 yang ingin menanggapi. Kelompok 3 juga tanggapi. Boleh kritik, boleh saran, dan juga pertanyaan. Silakan. Mungkin kritik dulu. Penyampaiannya dari Eva, apakah ada yang salah, ada yang kurang? Atau langsung pertanyaan, silakan. Ayo, siapa yang mau bertanya kepada kelompok 1? Saya Pak. Ya. Saya nama Holly. Apa Ya. saja kelompok sosial masyarakat yang ada di Kerajaan Aceh? Apa saja nama? Bisa ditangkap kelompok 1? Bisa. Ya, silakan ditampung dulu. Kemudian ada dari kelompok 3, ada tanggapan, kritik, saran, atau pertanyaan? Untuk kelompok 1, ya silakan. Kira apa saja hasil ekonomi masyarakat Kerajaan Aceh? Ya, kelompok 1, kelompok 3 bertanya tentang hasil ekonomi. Bisa ditangkap? Bisa. Ya,
silakan cari jawabannya. Kalau sudah siap silakan acung tangan, sebut nama siapa yang mau membaca jawabannya. Saya Pak. Oke, Amir, silakan. Jawaban dari kelompok 2. Kelompok sosial dalam masyarakat Aceh ada 2 golongan, yaitu golongan tengku dan golongan tengku. Ya, golongan tengku dan golongan tengku. Ya, bagus Amir. Kemudian pertanyaan dari kelompok 3. Silakan. Saya, Pak, Putri. Ya, Putri silakan. Ekonomi masyarakat kerajaan Aceh ialah nada dan timah. Ada nada dan timah. Gimana kelompok 2 dan kelompok 3? Ada sanggahan? Baik. Ada lagi mungkin pertanyaan untuk kelompok 1 yang kurang jelas? Baik. Untuk selanjutnya, kelompok yang akan presentasi adalah kelompok 2. Silakan siapa yang mau maju? Saya, Pak. Ya, silakan maju. Yang nyaring, sama. Yang maju ada tambahan poin ya. Silakan namanya sebutkan lalu ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia dari kelompok 2 akan mendiskusikan tentang kerajaan Demak. 1. Kehidupan politik Raden Patah 1475 sampai 1918 dengan bantuan beberapa daerah yang telah memeluk Islam, misalnya Jepang, Tuban, dan Gresik. Raden Patah pada 1475 berhasil mendirikan kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Menurut Badat Tanah Jawa, Raden Patah adalah putra Brawijaya Raja Majapahit terakhir dengan Putri Campa. Demak menempatkan para wali di lingkungan kerajaan sebagai pendamping dan sekaligus penasihat raja. B. Sultan Trenggono 1531 sampai 1596. Sultan Trenggono meninggal tanpa berputra dan digantikan adiknya yaitu Pangeran Sekar Beda Utupan. 2. Kehidupan ekonomi sebagai negara maritim, Demak menjalankan fungsinya sebagai penghubung atau transito antara daerah penghasil rempah-rempah di bagian timur dengan bumi Malaka. 3. Kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial diatur oleh aturan-aturan atau hukum-hukum yang berlaku dalam ajaran Islam, tetapi juga masih menerima tradisi lama. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Silakan ditanggapi kelompok 1 dan kelompok 3 hasil kerja kelompok 2 dan presentasinya. Mungkin ada yang ingin dikoreksi, dikritik, atau mungkin saran tambahan dan juga pertanyaan. Silakan. Saya, Pak. Kelompok 1, ya. Daerah mana saja yang mantap dalam mendirikan kerajaan Demak? Bisa ditangkap kelompok 2? Daerah mana saja ada kelompok 1? Oke, kelompok 3 ada pertanyaan, tanggapan, kritik? Ya, silakan. Siapa saja raja yang pernah memerintahkan kerajaan Demak? Siapa saja raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Demak? Bisa ditangkap kelompok 2? Dua pertanyaannya, oke silakan dicari jawabannya. Saya, Pak. Jepara, Tuban, dan Gresik dari kelompok 1. Ya, silakan. Ayo jawab. Faktor dunia kemaritiman, faktor perdagangan, hasil pertanian. Buka, coba baca lagi. Buka maksudnya. Jepara, Tuban, dan Gresik. Faktor dunia kemaritiman, faktor perdagangan, hasil pertanian. Siapa saja yang membantu daerahnya ada berapa? Ada 3. Oh ya, baik. Bisa ditangkap kelompok 1? Ya. Kemudian pertanyaan kedua. Apa pertanyaan kedua dari kelompok 3? Saya, Pak, bisa. Raden Patah, Sultan Trenggono. Raden Patah dan Sultan Trenggono. Bagaimana kelompok 3? Ya. Oke, untuk kelompok terakhir silakan siapa yang akan presentasi? Ayo kelompok 3. Ya.
Baiklah, ini kelompok terakhir yang akan presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan atau membacakan hasil dari kelompok kami. Kelompok 3, kerajaan-kerajaan Islam di pulau lain, kerajaan Ternate dan Tidore. Pada mulanya di Maluku berdiri beberapa kerajaan-kerajaan kecil. Kerajaan-kerajaan tersebut tergabung ke dalam 2 kelompok, yaitu Uli 5 dan Uli Siwa. Kelompok Uli 5 persekutuan 5 bersaudara, dipimpin oleh Ternate dan beranggotakan Ternate, Kaudi, Bacaan, serta dan Ambon, Seran dan Ambon. Sedangkan kelompok Uli Siwa bersekutuan 9 bersaudara, dipimpin oleh Tidore, beranggotakan pulau-pulau Makayan, Jadilolo atau Halmahera, dan pulau-pulau di dekat Papua. Kerajaan Ternate dan ibu kotanya di Sampalu pada akhir abad ke-15 berubah menjadi kerajaan Islam. Tokoh yang berjasa dalam pengislaman Ternate adalah Sunan Giri dan Gresik. Raja Ternate pertama yang beragama Islam adalah Sultan Marhum 1465. Raja-raja berikutnya adalah Zainal Abidin, Sultan Sirubah, Sultan Hairun, dan Sultan Ba'abukor. Sedangkan di Tidore, menurut berita Portugis, agama Islam masuk kurang lebih tahun 1471. Penyebaran agama Islam di Tidore dilakukan oleh para pedagang Islam dari Gresik, Jawa Timur. Portugis mendapatkan izin untuk membangun Benteng Santo Paulo. Namun kemudian Portugis melakukan monopoli perdagangan dan ikut campur masalah dalam negeri, sehingga Portugis semakin dibenci oleh rakyat Ternate. Di Tidore, Sultan Jamaluddin 1753 sampai 1779 naik tahta dengan mewarisi hutan sebesar 5.000 ringgit. Karena tidak mampu membayar, maka dia dipaksa untuk menyerahkan Pulau Seram bagian timur kepada Belanda. Pimpinan perlawanan rakyat Tidore kemudian digantikan oleh Keicil Noku yang dinobatkan sebagai Sultan di Tidore 1780 sampai 1805. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ada tanggapan dari hasil kerja kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2, silakan. Tidak harus bertanya. Mungkin kritik tadi yang disampaikan kelompok 3 mungkin ada salah. Boleh, maaf Pak, saya memperbaiki. Maaf Pak, saya menambahkan. Boleh. Itu lebih bagus poinnya daripada pertanyaan. Kalau pertanyaan 1, kalau mengkritik atau membenahi atau memberikan saran itu 2. Ada? Saya Pak. Ya, dari kelompok 1. Siapa namanya? Kami. Ya, Pak. Dan Silakan. daerah-daerah yang menjadi anggota Uli 5 dan Uli Siwa. Daerah-daerah yang menjadi anggota kelompok Uli 5 dan Uli Siwa. Silakan ditanggung dulu. Pertanyaan kelompok 1 bisa ditangkap kelompok 3? Bisa. Oke, kelompok 2. Saya Pak. Ya, nama? Ya. Iya. Pada abad berapa kerajaan Ternate berubah menjadi kerajaan Islam dan siapa tokoh yang berjasa dalam pengislamannya? Ya. Pada abad berapa menjadi kerajaan yang bercorak Islam dan ada tokoh kan yang berperan, siapa tokohnya? Silakan didiskusikan jawabannya dalam kelompok 3. Sudah?
Yang tidak pernah dapat poin, silakan gantian menjawab. Saya, Pak. Ya, silakan. Hikmah. Jawaban Hikmah. kelompok 1. Kelompok U5 Persekutuan 5 bersaudara dipimpin oleh Ternate dan beranggotakan Ternate, Obi, Bajan, Seram, dan Ambon. Gimana kelompok 1? Nah, Kelompok 2, silakan pertanyaannya. Dicari jawabannya. saya, Pak. Ya, silakan buka masker, sebut nama. Tadi Ya. jawaban dari kelompok 2 pada abad ke-15 Sunan Giri dan Sunan Gresik. Oke, jadi kerajaan Islam pada abad ke-15 dan siapa yang berpengaruh? Sunan Giri dan Sunan. Baiklah ya. Itulah kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 yang sudah melakukan presentasi. Silahkan kertas plano hasil kerja kalian dibantu ketua kelas Amin dan juga temannya dipajang di belakang. Ini alat. Ya, silakan dipajang Amin, dibantu temannya. Di utaranya Amir, dijajar 3, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Bawahan. Bawah. Nah, sudah. Silakan dicapai. Yang rapi Amir, kurang selatan dikit. Jangan terlalu ke atas, nak, ke bawah nak, biar Amir. Kelompok 1, kelompok 2. Baiklah, kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik anak-anak, ya. Hasil kerja kalian sudah dipasang di belakang, dipajang dalam bentuk kertas plano. Baiklah, pada sesi berikutnya adalah sesi penutupan. Pak Dulu ingin tanya. Jadi anak-anak, setelah kalian diskusi tentang kerajaan-kerajaan Islam, kerajaan Aceh, kemudian kerajaan Demak dan kerajaan Ternate dan Tidore, Bapak ingin tanya kesimpulan belajar kita hari ini. Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya. Pak. Eva dari kelompok 1. 1. Silakan nama saja kesimpulannya Eva. Bahwa kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Muryad mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Iskandar. Dan dari hasil ekonominya adalah lada dan timah. Dan ada 2 kelompok sosial yang saling berebut, yaitu golongan Teuku dan golongan Tengku. Golongan Teuku adalah kaum bangsawan yang memegang
kekuasaan sipil. Sedangkan golongan ke-10 adalah kaum ulama yang memegang peranan penting dalam bidang sosial keagamaan. Baik, terima kasih Eva. Terima kasih. Sudah menunjukkan. Baik, dari kelompok 2 Saya Pak. kesimpulannya, ya silakan. Nak. Satu, kehidupan politik Sultan Trenggono digantikan oleh adiknya yaitu Fikal Sedain Depan karena Sultan Trenggono meninggal tanpa putra. Pada awalnya Demak dipimpin oleh Raden Patah mencapai masa kejayaan pada masa Sultan Trenggono. Dua, kehidupan ekonomi. Demak menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara transito antara daerah penghasil rempah-rempah di bagian timur dengan Malaka. Tiga, kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial budaya yang diatur oleh aturan-aturan dan hukum-hukum yang lama. Baik, terima kasih atas kesimpulannya dari kelompok 2. Kemudian dari kelompok 3, Saya Pak. ya ada yang bisa menyimpulkan, silakan. Hikmah. Bahwa pada mulanya di Maluku berdiri beberapa kerajaan-kerajaan kecil. Kerajaan-kerajaan tersebut tergabung ke dalam dua kelompok yaitu Uli Lima dan Uli Siwa. Kerajaan Ternate pada akhir abad ke-15 berubah menjadi kerajaan Islam. Sedangkan di Tidore menurut berita Portugis agama Islam masuk kurang lebih tahun 1471. Penyebaran agama Islam di Tidore dilakukan oleh para pedagang Islam dari Gresik, Jawa Timur. Baik, sudah dari semua kelompok kesimpulan. Baik, Bapak ingin tanya, refleksi pada hari ini, apa yang sudah kalian dapat dari belajar hari ini? Ada yang bisa? Saya Pak. Ada yang bisa ya? Kelompok 2, apa refleksinya? Akhirnya saya jadi tahu bahwa kerajaan Demak dipimpin oleh Sultan Alam Akbar Al-Fatah, Raden Fatah, dan mencapai kejayaan pada masa Sultan Trenggono. Ya betul. Jadi Sultan yang mendirikan Demak itu adalah Raden Patah dan mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Trenggono. Kemudian dari kelompok lain mungkin ada yang bisa merefleksikan. Silakan kelompok 1. Saya Pak. Ya. Saya jadi tahu bahwa kerajaan Aceh mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Baik. 1607 sampai 1636. Baik, ada lagi? Ya, baiklah ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimpulkan dan sudah merefleksikan. Baik, untuk selanjutnya kita masuk kepada sesi evaluasi. Kalian sudah baik dalam berdiskusi, kemudian menyimpulkan dan merefleksikan. Tapi di sini Bapak ingin menguji kalian seberapa dalam pengetahuan kalian tentang pelajaran pada hari ini. Silakan kerjakan soal yang ada, pas yang ada. Kerjakan ya. Jadi sambil dikerjakan, kalau waktunya cukup langsung dikumpulkan, kalau tidak cukup nanti kumpulkan setelah pulang. Silakan langsung dijawab. Ada berapa? Soalnya hanya 2. Silakan langsung dikerjakan, dibagi ke kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, silakan dijawab ya. Silakan dijawab. Silakan dijawab. Silakan tulis jawabannya di kertas itu. Kasih nama kelompok dan kasih nama kalian. Nanti kumpulkan 4 menit. Waktunya cukup ya, 2 menit cukup. Cukup, pertanyaannya hanya 2. Silakan dikerjakan. Ada yang kurang soalnya? Pas. Silakan dikerjakan. Baik, soal 1 sudah? Ya, lanjut soal 2 kan gampang itu pertanyaannya. Mengapa kemudian sebutkan kerajaan-kerajaan Islam?
Boleh sebutkan semua di Aceh, nah, di Sumatera ada berapa? Ada Aceh, ada Samudra Pasar, Perlak, kemudian di Jawa, Pulau Jawa ada Demak, kemudian kemudian di luar Pulau Jawa, Ternate, Gorontalo. Yang ada di buku atau yang ada di materi. Sudah? Kalau sudah dikumpulkan ketua kelompok, dikumpulkan ke ketua kelompoknya dan ditaruh di meja di depan. Ayo ketua kelompoknya. Ditaruh di meja di depan, kumpulkan. Ayo kumpulkan ketua kelompoknya. Ya. Silakan kelompok 1 sudah, kelompok 2 kumpulkan di depan. Kelompok 3 Ayah Iman kumpulkan. Kira sudah, kumpulkan di depan. Sana. Oke, baik anak-anak, perhatikan lagi ke depan ya. Jadi kalian tadi sudah diskusi, kemudian menyimpulkan dan kemudian merefleksikan, dan yang terakhir menjawab pertanyaan. Itu adalah komponen nilai yang akan nanti Bapak ramu untuk nilai kalian di rapor. Baiklah, perhatikan. Jadi kalian belajar tentang kerajaan Islam itu jangan berhenti di sini ya, jangan berhenti di materinya Pak Nuril, kemudian yang ada di buku, tapi kalian setelah pulang nanti silahkan berkunjung ke perpus atau mungkin ada bacaan-bacaan, mungkin buka HP, buka Google, silahkan cari materi-materi yang berkaitan dengan kerajaan Islam itu untuk menambah catatan kalian ya. Kemudian yang terakhir, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang peninggalan sejarah Islam ya. Kalau pertamanya teori sudah, kemudian di bidang-bidang kehidupan sudah, kemudian kerajaan, kemudian materi yang terakhir adalah tentang peninggalan Islam yang ada di Indonesia. Itu ya pelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelum pelajaran ditutup, Pak Nuril punya satu kata motivasi untuk hari ini. Siapa yang akan membaca? Baik, yang nyaring silakan dibaca. Motivasi hari ini, ilmu lebih utama daripada harta, sebab ilmu warisan pada para nabi, adapun harta adalah warisan Qarun, Firaun dan lainnya. Ilmu lebih utama dari harta karena ilmu itu menjaga kamu, sementara harta kamulah yang menjaganya. Baiklah ya. Jadi ilmu itu adalah yang menjaga kamu. Dengan kamu punya ilmu berarti kamu terjaga ya kehidupan kamu. Kemudian kalau kamu punya harta, yang menjaga hartanya itu kamu. Jadi kesimpulannya ilmu itu lebih berharga daripada harta. Baiklah anak-anak, baiklah. Untuk pelajaran hari ini apakah ada pertanyaan? Baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan Amir dipimpin teman-temannya untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini. Belum kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Setelah kalian pulang nanti, yang pondok langsung kembali ke pondok, yang luar langsung pulang. Ingat tetap jaga kesehatan. Perhatikan 3M. Yang pertama selalu memakai masker. Kedua, cuci tangan. Yang ketiga menjaga jarak. Baiklah anak-anak ya, Pak Nuril akhiri pada hari ini kesempatan kita dalam pelajaran IPS. Kurang
mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa langsung pulang. Bukunya dikumpulkan di depan, hasil kerjanya dikumpulkan di depan. Akan langsung pulang. Taruh di depan situ saja. Langsung pulang ke pondok.